Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di cerita horor. Berikut saya akan menceritakan kisah mistis seorang pemuda berasal dari Malaysia. Dia diteror sosok pocong seusai membantu mengurus jenazah temannya sendiri. Kisah horor telah ia bagikan di sebuah grup Facebook Klub Cerita Hantu Malaysia. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Simak dan tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Berawal kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 2014. Ketika Fahrul mendapat kabar bahwa seorang temannya meninggal karena kecelakaan. Fahrul sebenarnya tidak terlalu dekat dengan temannya ini. Mereka hanya mengenal satu sama lain secara biasa. Kebetulan mereka dulu pernah satu sekolahan. Pada suatu hari, teman Fahrul mengalami kecelakaan dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di Selangor. Jenazah tiba sudah menjelang petang, sekitar pukul 18.00. Hati Fahrul tergerak untuk ikut mengurus jenazah temannya sampai ke pemakaman. Selesai pemakaman sekitar pukul 19.00 menjelang maghrib. Selesai pulang dari pemakaman, saya tidak langsung bersih-bersih, tidak mandi, dan tidak mengganti pakaian. Selesai sholat maghrib, saya mengobrol dengan teman-teman dan langsung tidur karena esok saya harus bekerja, tulisnya. Malam pertama kejadian menyeramkan terjadi. Fahrul yang bekerja di Shah Alam tidur sendirian di sebuah apartemen milik bosnya. Saat tertidur, Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya, namun dalam mimpinya temannya sangat menyeramkan. Fahrul melihat almarhum terbungkus kain kafan seperti pocong berdiri tegak sambil menatapnya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba Fahrul terbangun dari mimpi buruknya. Namun peristiwa aneh di depan matanya, makhluk menyeramkan itu masih ada di depan matanya. Terlihat dari celah dinding, hanya separuh badannya yang terlihat. Pada saat itu, lampu kamar memang remang-remang karena lampu saya matikan. Saya hanya mengandalkan cahaya lampu dari luar jendela. Setelah beberapa menit, makhluk itu tidak menghilang. Saya yakin itu nyata. Saya segera menutupi diri dengan selimut dan mencoba untuk tidur, sampai akhirnya terbangun di esok paginya. Tulis Fahrul. Pada malam kedua, Fahrul sengaja menyalakan lampu. Namun, ia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Saat terbangun, malah makhluk itu terlihat lebih jelas karena ia menyalakan lampu kamarnya. Pocong itu berdiri di tempat yang sama. Dengan sangat amat ketakutan, ia pun menutupi diri dengan selimutnya. Sampai akhirnya ia pun tertidur lagi. Pengalaman mimpi menyeramkan yang nyata ini pun ia alami selama hampir seminggu berturut-turut, sampai ia pun tak tahan lagi dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pindah dari apartemen tempat ia tinggal ke rumah bibinya. Bahkan sejak Fahrul pindah ke rumah bibinya, penampakan pocong itu sudah tidak menampakkannya lagi. Dari pengalaman menyeramkan itu, saya sedikit takut untuk pergi ke kuburan. Ketika ada kerabat saya yang meninggal, saya hanya sebentar di kuburan. Bahkan selesai dari kuburan, saya langsung membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian. Tutup Fahrul.
Oke teman-teman, sekian cerita horor versi saya kali ini. Dan nantikan cerita-cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.